Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para alim ulama, ustadz, ustazah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, mohon operatornya kurangi bassnya. Tutup saja bassnya, bang. Tidak usah pakai bass. Echo-nya juga ditutup. Cek. Treble-nya dinaikkan. Cek. Satu. Ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau saya merantau ke Lembang ngajar, ternyata tidak cocok. Kenapa? Dingin. Dari tadi saya merasa menggigil karena di Sulawesi panas, Pak. Apa masih ada pilihan kalau saya merantau ke Lembang sini lalu tidak nyaman? Masih ada pilihan? Adik-adik, masih ada pilihan? Masih. Apa pilihannya? Pulang ke Makassar. Saudara-saudaraku, para ustadz ustazah merantau ke Makassar, ternyata di Makassar tidak cocok dengan orang Sunda. Besar suaranya, menakutkan kalau bicara, tidak nyaman hidup di sana. Apa masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Kembali lagi ke Lembang. Kita merantau ke Papua, ternyata di Papua pun tidak nyaman. Masih ada pilihan balik ke Jawa. Tapi demi Allah, kalau bapak ibu sudah masuk di kubur, senang tidak senang tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau balik-balik. Bahkan kalau keluar, satu kampung lari. Dan ternyata agama kita menginformasikan kalau sudah masuk ke kubur tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali 3 hal. Almarhum Kiai Haji Hilmi Aminuddin, tidak ada lagi yang bisa menolongnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Nabi tidak mengatakan anak anggota DPR, tapi yang soleh dan soleha. Yang kedua, sedekah. Ibu-ibu nih, kira-kira kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu cincin? Kalau ibu-ibu meninggal, siapa yang caci itu cincin berlian? Siapa ibu? Anak, bukan istri kedua. Pak dokter, istri saya dengar ceramah saya begini, langsung dia bilang gini, jadi ustadz nanti kalau meninggal mau nikah lagi kalau saya meninggal. Saya bilang jangan, kan kau meninggal, kau masih hidup, saya selalu berpikir nikah lagi. Nah, yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika dikubur, ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, ketiga-tiga ini almarhum guru kita memiliki itu semua. Jadi saya lihat-lihat, tidak perlu kita cemas. Yang kita cemaskan mampu kita seperti beliau. Bicara soal sedekah, tidak usah diragukan, sedekah beliau luar biasa. Bicara soal ilmu, sepertinya bukan orang pondok kalau tidak kenal beliau. Bicara lagi soal anak yang soleh dan soleha, nah, salah satu buktinya di sini. Subhanallah. Yang jadi perlu kita cemaskan, apakah kita mampu seperti beliau. Nah, ini yang pertama, poin haul. Yang kedua, saya tidak usah banyak ceramah karena di sini para penceramah. Makanya saya bilang yang jemput saya tadi, seandainya dari awal saya tahu saya di sini, saya tidak terima ini acara. Kenapa? Ini ustadz semua.
Coba Bapak Ibu lihat, isi kita bicara jujur, mohon ini nanti tidak usah disiarkan di umum. Ini ibaratnya bengkel dapur kita. Coba Bapak Ibu saksikan ustadz-ustadz yang viral secara nasional. Guru kita Ustadz Abdul Somad dari Mesir, Maroko. Guru kita Ustadz Adi Hidayat dari mana? Dari Libya. Ustadz kita, guru kita Profesor Dr. Quraisy Shihab dari mana? Dari Mesir. Guru kita Zaitun Rasmin dari mana? Dari Madinah. Halim Pillah dari Mesir. Hanan Ataki dari Mesir. Dasat Latif SMA 4 Makassar. Saya tidak pernah mondok Pak, tidak pernah saya sekolah pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya tempati pesantren kilat waktu saya SMA. Lebih itu tidak pernah. Dengan izin Allah, bukan bermaksud takabur. Dari semua ustadz yang viral, sekarang yang paling tinggi penontonnya secara kuantitas, buka di YouTube, penonton saya cek kemarin 159 juta. Dan Bapak spesialnya lagi, lihat komentar-komentarnya. Saya Chinese, hampir tiap malam saya nonton ceramah Pak Ustadz. Saya non muslim dan masuk Islam berawal dari ceramah-ceramahnya Ustadz. Saya Papua dan senang ceramah-ceramah Pak Ustadz. Apa rahasianya? Saya bukan cerdas, tapi secara sederhana karena saya tahu ilmunya. Saya kalau mau ceramah, tur dakwah 2 minggu, saya cari-cari pondok dulu itu. Saya ke Darul Istiqomah, saya pergi ke Wahdah Islamiyah, saya masuk ke pondok Muhammadiyah. Saya tanya dulu, 1 hari saya belajar, saya tanya ustadznya, saya catat apa kira-kira yang perlu. Setelah itu saya jual dengan cara saya sendiri. Ibaratnya saya ambil bahan baku dari pondok, lalu saya pasarkan dengan cara saya sendiri. Apa rahasianya? 1, birrul walidain. Tidak bakal ada kesuksesan bagi kita tanpa ridha dan restu orang tua. Maka salah satu tradisi saya, setiap saya mau pergi dakwah, bukan istri saya dulu yang saya telepon, bukan istri saya dulu, tapi siapa? Ibu saya. Karena bapak saya sudah arwah. Ibu saya, Mak, saya mau pergi ceramah. Meskipun semalam sampai tadi malam itu saya masih berupaya untuk gagal ini acara karena corona. Ibu saya selalu bilang, wih, ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Dia bilang begini, wih, mega lasap ke Jakarta nak, banyak penyakit di Jakarta. Saya lihat karena ada sepupu saya masuk ICU sampai sekarang belum sembuh, juga COVID. Datang, dengarlah di berita itu, wih, banyak penyakit di Jakarta nak, tidak usah dulu kau datang. Saya cuma yakinkan, ada penyakit atau tidak penyakit mak, tiba ajal saya pasti mati. Tapi harus ada ikhtiar, saya prokes. Saya alhamdulillah, saya jelaskan semua, baru dia bilang, boleh, alhamdulillah. Termasuk ketika saya mau ikut Pilwali Makassar. Karena saya pernah ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon dan yang usung saya PKS. 10 pasang calon. Kalah Ustadz? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya bilang saya tidak kalah, belum tentu yang menang lebih hebat dari saya, cuma lebih banyak suaranya. Nah, ibu apa saudara-saudara, waktu itu ibu pun saya tanya, dan saya tahu rahasianya kenapa saya tidak menang. Karena ibu saya waktu saya minta izin, apa dia kata ibu saya? Nak, silahkan, tapi saya tidak ikhlas. Saya tidak mau anakku jadi politisi dan pejabat, banyak pembohong. Dia bilang silahkan. Hampir 2 jam saya yakinkan di kampung,
Saya bawa guru saya minta temani saya untuk meyakinkan ibu saya. Pada akhirnya ibu saya berkata, silahkan, tapi saya tidak ikhlas. Kata tidak ikhlasnya itu rahasia sehingga saya hampir menang. Jadi saudara, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, kalau kita durhaka sama orang tua, tidak bakal dapat berkahnya itu ilmu. Maka setiap saat mintalah ridha sama orang tua. Apapun yang kita mau lakukan, mau beli mobil, mau beli tanah, mau bikin pesantren, mau beli apa saja, telepon orang tua, tanya. Biasa saya, mak, melok kak beli tanah, mak, ada tanah saya mau beli, bagaimana menurutnya mak? Pasti jawabannya, kalau bahasa Bugis dia, ikut tuh kamu lebih tahu nak, kau tinggi sekolahmu. Tapi selalu dalam hatiku, bukan ilmunya ibuku yang butuhkan, tapi apa? Ridanya Allah. Karena ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua kita. Nah, banyak di antara kita setelah sekolah, setelah tinggi sekolahnya dari luar negeri, bergelar bertumpuk, orang tuanya sudah tidak dihargai hanya karena berbeda mazhab. Satu contoh, kemanakan saya di Tarakan. Kebetulan dia hijrah, pelihara jenggot, celana jengki, setiap bicara Arab sedikit-sedikit, afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi, ukhti, kullu nafsin sa'qatul maut. Ya bahasa Arab. Ya, ciri-ciri hijrah anak-anak milenial kan begitu. Meninggallah ibunya, bapaknya mau nunggu saudaranya yang dari Sulawesi, bapaknya mau bikin acara takziah, ngamuklah ini yang milenial ini yang hijrah. Apa itu takziah? Tidak ada itu contohnya pada zaman Nabi. Nabi menganjurkan meninggal jangan tunggu lama-lama, segerakan. Saya diam saja, bicara kasar di depan bapaknya. Saya bilang, sini kau dulu dek, dari mana kau belajar agama itu? Hebat sekali kau kurasa, bapakmu sampai kau kata-katai begitu. Ingat, puncak dari semua ilmu itu adab. Jangankan ke orang lain, jangankan ke ibu bapakmu, ke orang lain saja, kalau kau tidak punya adab, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Inilah, kadangkala karena kita merasa tinggi ilmu, beda pendapat dengan ibu bapak kita, mulai hilang adab. Demi Allah, tidak ada keberkahan ilmu yang kita miliki kalau kita tidak birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kita semua sudah pada tahu itu. Ini rahasia saya yang pertama, sangat memuliakan ibu. Maka saya bilang sama istri saya di rumah, kau boleh marah-marah sama saya, boleh maki-maki saya, silakan, kalau ada duit kau habisi, itu rezekimu. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Boleh kau tutup pintu, yang penting jangan kau kunci. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau hina orang tuaku. Kalau kau hina orang tuaku, sudah sampai di situ saja kita punya status suami istri. Istri pergi, istri marah tinggalkan kita, masih ada pilihan, kita bisa menikah lagi. Tapi kalau ibu marah, tidak ada gantinya seorang ibu. Mana bisa saya cari ibu palsu? Mana saya bisa ambil ibu kedua? Kalau istri bisa sampai 4. Bapak-bapak kalau kita cerita poligami senyum-senyum. Berani pak. Tuh ya, satu rahasia saya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, rahasia dalam dakwah harus punya ilmu, terutama public speaking. Biasa kita sebut retorika. Pak Ustadz, saya di kampus itu mata kuliah yang saya ajarkan unik. Saya tidak mengajar fikih, saya tidak mengajarkan sejarah hukum Islam. Apa yang saya ajarkan? Satu, teknik olah vokal.
Bayangkan Pak, Ustadz ngajar teknik olah vokal. Apa hubungannya? Karena anak komunikasi itu ada jurusan namanya broadcasting, yang jadi penyiar di televisi. Dan kalau dia jadi penyiar, tidak boleh kedengaran dia tarik napas atau curi napas. Sama halnya qari'ah, ketika dia baca Quran perlombaan, tentu mengurangi nilainya kalau kedengaran tarik napas. Itu diajarkan, teknik olah vokal. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ceramah sebaiknya isi perut dikurangi. Biasanya kita ini tersiksa Ustadz, kalau mau ceramah dikasih makan dulu. Dan kita dikasih makan, makanan memang makanan favorit. Biasanya kita lepas kontrol, full. Begitu full disuruh ceramah, intonasi tekanan suara pasti tidak bisa diatur. Itu perlu. Apalagi mata kuliah yang saya ajarkan, sinematografi. Apa itu sinematografi? Cara membuat film dan sinetron. Maka anak-anak mahasiswa saya, ujian terakhirnya kau bikin sinetron atau film maksimal 7 menit. Ini sekalian mengajarkan anak-anak bikin konten 1-2 menit menarik perhatian. Karena sekarang kalau Bapak ceramah di Instagram panjang, langsung di skip sama anak-anak milenial, habis kuota. Yang dia senang 1-2 menit, dan itu bukan barang gampang. Bapak datang ceramah Instagram 1 menit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, marilah kita memanjatkan puji, habis kuota Pak. Itu diajarkan itu. Apalagi yang saya ajarkan, ada lagi mata kuliah yang disebut periklanan dan teknik promosi. Itu diajarkan itu Pak, cara membuat iklan. Maka kalau orang Islam tinggalkan periklanan, maka yang membuat iklan orang yang tidak paham agama. Coba lihat iklan-iklan sampo sekarang Pak, semua menjual syahwat. Perempuan setengah telanjang, cantik, perlihatkan dadanya. Saya suruh bikin iklan sampo anak mahasiswa saya, tidak perlu kelihatan siapa yang mandi. Datanglah cowok, pakaian lengkap, masuk kamar mandi, keluar, dia buang shampoo, kulitnya close up. Oh, Sunsil dia pakai. Nggak perlu kelihatan. Itu semua harus diajarkan ke anak-anak kita. Dan apa hikmahnya juga, saya ajarkan kepada anak-anak kita, jangan kau percaya iklan kecantikan di televisi. Kenapa Ustadz? Ya memang dia sudah cantik. Mana ada iklan-iklan cantik itu, bedak-bedak kecantikan, siapa itu? Nunung. Enggak laku Pak. Mana pernah ada iklan-iklan laki-laki untuk apa itu? Kecantikan, kegagahan seorang laki-laki, iklannya tukul. Paling kalau tukul iklannya apa? Sabun colek, genteng, antena televisi. Tidak pernah itu yang bagus bodinya Pak Elmin, tidak laku. Maka anak-anak diajarkan semua itu. Apalagi saya ajarkan di UNAS Pak. Itu jadi meskipun saya mengajar tentang itu, saya masukkan pesan-pesan agama. Apalagi yang saya ajarkan, ada lagi disebut fotografi, teknik motret. Lalu apa kaitannya? Saya ajarkan anak-anak kita bersyukur. Bapak Ibu, adik-adik nih kan ada 3 kamera nih, 4 dengan kameramen saya. Ini kalau dikumpul ini Pak, ini ratusan juta. Kalau dikumpul ini. Tapi apakah ini yang mahal? Ibu mau enggak saya kasih kamera yang harga 200 juta gratis? Mau Ibu? Adik-adik mau? Mau? Tapi begitu saya kasih kau langsung buta. Apa ini yang mahal? Demi Allah, bukan ini yang mahal. Tapi apa? Mata. Itu saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ini mahal. Tapi biar kau punya ini kamera, syarat berikutnya kau harus tahu ilmunya. Harus ditahu berapa megapiksel kekuatan kamera kita. Harus ditahu berapa kecepatan angin pada saat ngambil gambar.
Beda ketika kita outdoor dengan indoor. Beda ketika ada lampu seperti ini dengan pakai cahaya matahari. Itu ada semua angka-angkanya, diatur semua. Biar Bapak punya ini, kalau tidak punya ilmunya, tidak cocok. Diajar itu Pak. Zoom in, zoom out, fokus, autofokus. Semua diajar. Tapi demi Allah, bukan ini yang hebat, tapi mata. Hebatnya lagi ini mata Pak. Autofokus. Ini kan harus coba lihat itu, dia gerak-gerak terus itu kan mereka. Karena harus tahu begitu dia zoom in, zoom out itu harus diatur lagi supaya tetap fokus. Mata Pak, Bapak enggak usah atur autofokusnya. Enggak perlu dia ini. Enggak Pak, dia otomatis. Wih, langsung ditahu Pak. Dan hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan di komplek guru tadi saya dibawa jalan-jalan. Di komplek guru tadi Pak, andai saja tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga, tak tukar-tukar istri Pak. Kenapa malam minggu lain rasanya ini? Ternyata security. Itulah hebatnya. Hebatnya lagi ini mata. Alhamdulillah, dia bisa bedakan merah, kuning, biru. Apalagi telinga. Coba lihat. Adik-adik, mau deh saya kasih handphone gratis, iPhone 12 Max Pro 512 giga. Mau? Mau. Tapi begitu berada di tangan Bapak Ibu, langsung tuli. Mau diapa handphone kalau sudah tuli? Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal alat telekomunikasi berupa telinga. Nah, itu. Oh Bapak saudara-saudara sekalian, tuh banyak. Ada lagi mata kuliah yang unik saya ajar di kampus. Ada mata kuliah kami di kampus itu di Unhas, kita mengajarkan lagi mata kuliah mengenali warna-warna seperti ini. Ini yang cocok situasi sore itu, semua kita ajarkan itu. Lalu ilmu komunikasi itulah yang saya bawa dalam berdakwah. Harus tahu. Nah, sederhana sekali. Apa itu public speaking? Ya, saya ulang lagi, saya tidak mau mengajarkan ilmu agama karena Bapak Ibu sudah tahu semua itu. Ya. Apa itu public speaking? Mau ceramah ini paling penting, public speaking atau retorika. Ratusan definisi retorika. Satu yang saya simpulkan, ini menurut saya. Retorika adalah seni menyampaikan pesan dalam bentuk tulisan atau lisan untuk mempengaruhi audiens. Ada kata seni. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika bicara seni? Apa yang ada di benak kita ketika bicara seni? Ketika Bapak Ibu dengar kata seni, apa yang ada di benak kita? Apa? Kata kuncinya menarik. Begitu ada orang pidato harus menarik. Kalau dia tidak menarik, berarti tidak ada public speakingnya, tidak ada retorika. Tapi apakah semua seni itu public speaking? Ada dua, lisan dan tulisan. Apakah tulisan itu bisa mengandung public speaking atau retorika? Iya. Kalau Bapak membaca, punya ilmu retorika, meskipun dibaca tetap menarik. Biasa pejabat kita Pak di Indonesia paling enak. Bapak pikir itu pejabat kalau sambutan, bupati, gubernur, menteri, kalau sambutan membaca, Bapak pikir dia yang karang, dia yang tulis. Bukan Pak, ada tim yang membentuk menulis itu. Dan ketika dia baca, biasanya kita ini, ustadz pun kadang kala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Camat yang saya hormati, tapi dia lihat kertas.
Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati. Tapi lihat kertas, itu bukan public speaking. Jadi kalau Bapak mengatakan Pak Camat yang saya hormati, lihat orangnya lalu senyum. Biasa kan juga kita pidato, pimpinan pondok pesantren yang saya hormati, tapi muka kita tidak senyum. Lihat pimpinan pondok, tatap matanya lalu senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan pesantren Nurul Fikri yang saya hormati, senyum. Itu kalau kita lihat lalu kita bilang hormati, dia merasa saya diperhatikan. Tapi kalau Bapak pimpinan pondok yang saya hormati tapi tidak lihat dia, maka dia sibuk dengan WhatsApp-nya. Itu teknik. Semua harus kita tahu dalam berdakwah. Nah, ada lagi menarik perhatian. Untuk menarik perhatian, ilmu yang kita harus miliki ada yang disebut namanya persuasif. Komunikasi persuasif, lawannya kursif. Apa itu persuasif? Meyakinkan seseorang dengan argumen. Argumen itu apa? Dengan ada datanya, ada faktanya. Ini minimal 2. Saya bicara tentang rokok. Haram rokok. Anak muda perokok, dia bilang, kok haram sih? Maka diberikan datanya. Berapa orang wafat gara-gara rokok. Kasih lihat videonya yang dibocor lehernya. Tuh. Kenapa haram narkoba? Kasih datanya. Begitu persuasif. Ada data dan fakta. Itu rahasia kedua. Tahu ilmunya, public speaking. Yang ketiga, rahasia yang saya miliki. Ketika berdakwah, harus siap, arif dan bijaksana dalam menerima perbedaan pendapat. Ini yang kadangkala kita tidak miliki. Saya akhir-akhir ini di Makassar, ada program saya namanya Suling, Subuh Keliling. Karena saya sudah mulai difitnah di Makassar, Ustadz Das'ad tidak mau lagi ceramah di Makassar, lebih banyak di luar. Bukan saya tidak mau, tapi yang di Makassar itu kadangkala acaranya tinggal 2 hari baru menelpon. Dibilangilah saya sombong. Maka untuk menutup isu itu, maka saya sekarang ada suling dalam sebulan 5-7 hari saya di Makassar. Suling, subuh keliling, datang dari masjid ke masjid. Yang kedua ada lagi namanya ta'id. Apa itu? Taklim maghrib. Dan setiap acara itu saya jelaskan pentingnya kita bijaksana dalam menerima perbedaan pendapat. Saya kasih contoh. Ini buat adik-adik saya nih. Ketika saya mengucapkan saya tidak makan, kira-kira apa artinya? Kalau kalimatnya saya tidak makan, kira-kira apa maknanya? 1, apa maknanya? 1, puasa. Betul. Saya tidak makan, makna kedua apa? Alergi. Saya tidak makan, makna ketiga apa? Lagi kenyang. Saya tidak makan, makna kedua berikutnya puasa. Saya tidak makan, makna berikutnya apa? Haram. 1 kalimat saya tidak makan, sudah berapa persepsi, pengertian orang, sudut pandangnya. Tidak makan, haram, puasa, alergi, lagi kenyang, tidak senang. Coba. Demikianlah ketika kita sampaikan membaca sebuah ayat ataupun hadis. Saya kasih contoh. Saya tidak makan, contoh yang tadi. Maka aplikasinya dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini kalau dia hanya baca teksnya, hanya membaca kalimatnya tanpa mempelajari yang lain, maka dia bisa menyalahgunakan ayat. Hei, sini dulu anak muda. Kenapa kau tidak sholat? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak pakai jilbab? Tidak ada paksaan dalam agama. Ini ayat. Salah menempatkan. Begitu juga ketika hadis. Ini yang kadangkala adik-adik kita yang hijrah, apalagi yang belajar
melalui medsos. Yang foto-foto saja itu kan kalau kita baru bangun, Pak, itu kan banyak foto-foto yang masuk, guntingan-guntingan hadis. Dia tidak pelajari syarahnya, dia tidak pelajari asbabul wurudnya. Contoh yang banyak beredar di medsos. Kita biasa lihat gambar, Pak, ya. Ketika sujud, kaki kan ada dua itu. Ada yang dia kasih rapat kakinya di belakang, ya, kakinya kiri kanannya merapat begini, lalu dia tulis centreng, benar. Ada lagi yang satu gambar di sampingnya, kakinya tidak merapat, lalu dia silang, lalu dia tulis salah. Dua gambar ini tidak arif dalam membedakan dalam dakwah. Kalau kalimatnya salah dalam kaitannya fikih berarti batal. Tapi mestinya kalimat yang baik dan bijaksana, centreng, sunnah. Yang ini bukan salah, tidak usah komentari. Sunnah artinya dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Kalau anak-anak kita bertanya, nak, kalau begini, kalau di angka misalnya di angka nilaimu 10, tapi kalau begini ada juga nilaimu tapi nilainya 8. Begitu metode saya dalam dakwah. Tidak mau menguras tenaga membahas tentang perbedaan pendapat. Ribet, kecuali saya ditanya. Di Sulawesi saya punya organisasi dakwah namanya Ikatan Dai Muda Profesional. Salah satu kode etik yang selalu saya tekankan, tidak usah membahas masalah khilafiyah dalam atas mimbar. Karena kalau kita di atas mimbar itu tidak ada tanya jawab. Tapi kalau dalam diskusi, seminar, bolehlah. Kalau di mimbar, nanti kalau ada yang tanya baru kau jelaskan. Itu pun sampaikan semua pendapat orang. Ada di antara kita ketika dakwah hanya pendapatnya saja dia sampaikan, dia tidak mau menyampaikan pendapat orang lain, bahkan cenderung menyalahkan pendapat orang lain. Ini, ibu bapak saudara-saudara sekalian, arif dalam menerima perbedaan pendapat. Saya pinjam istilah Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau katakan begini, ketika berbicara tentang fikih, ini tentu boleh kita berbeda pendapat. Ketika kita berbicara tentang fikih, Allah tidak bertanya kepada kita 2 tambah 2 sama dengan berapa. Karena jawabannya hanya 1. Apa itu? 4. Tapi akan ditanya 4 kamu dapat dari mana? Boleh 2 tambah 2, boleh 3 tambah 1, boleh 5 kurang 1. Penting nilainya 4. Itulah sebabnya kenapa dalam Islam ada imam mazhab. Contoh, ini juga saya melihat, meletakkan tangan ketika selesai takbir, Allahu Akbar. Kan macam-macam menurut pendapat ulama. 1, antara pusat dengan dada. 2, di atas dada. 3, di bawah perut, bukan di bawah sekali ya. 4, ada juga yang lurus. Ya, itulah yang disebut 4 dapat dari mana? 1, 2 tambah 2, 2, 3 tambah 1, 3, 5 kurang 1. Yang salah kalau bapak pakai semua. Allahu Akbar. Itu sudah pasti salah. Apalagi saya pernah melihat teman kita bikin tablik akbar masjid, judulnya 140 kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah. Bayangkan 140 kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Saya bilang, banyak betul salahnya. Rukun sholat aja 13. Karena ada yang begitu. Kenapa sih tidak membuat judul kesalahan-kesalahan orang yang tidak sholat berjamaah? Coba bayangkan. Ada lagi memang aneh-aneh. Akhirnya apa? Kelihatanlah kita Islam eksklusif. Kelihatanlah kita ini Islam yang radikal.
Saya alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat penghargaan dari Kementerian Agama, dari pemerintah, Kementerian Agama, tokoh moderasi beragama. Saya dapat penghargaan karena dakwah-dakwah saya memang saya menghindari, Pak, yang membuat orang berdebat tidak mau berhenti. Akhirnya kalau kita dakwah hanya berputar pada yang begitu-begitu, maka kita akan dinyatakan Islam radikal. Padahal bukan radikal, cuma kadangkala tidak mau menerima perbedaan pendapat. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, rahasia dalam dakwah. Harus punya medsos. Kalau saya awal-awal saya dakwah, saya ini Pak, dakwah itu mulai 2006. Jadi sejarahnya begini. Saya waktu S2 ngontrak di Jalan Harimau depan Masjid Baitul Iman. Namanya itu masjid. Kemudian ada ustadz yang berhalangan hadir. Maka saya diminta ganti. Karena waktu saya SMA dan kuliah selalu ikut lomba pidato dan alhamdulillah selalu juara 1. Jadi saya tidak pernah mondok, tapi saya kalau ada lomba pidato saya selalu juara 1. Ada salah satu rahasianya. Kenapa saya selalu juara, Pak? Saya ajak teman saya sewa mobil, kita pergi pidato ya. Nanti hadiahnya kita bagi-bagi. Setelah sampai di lokasi, saya dudukkan teman saya berbeda posisi. Kamu di situ, kau di situ, kau di tengah, kau dekat-dekat sini. Nanti ketika kalimat saya ini saya angkat tangan, kau tepuk tangan semua. Ketika 6 orang ini tepuk tangan, terpengaruh satu audiens. Itu salah satu strategi saya, Pak. Nah, dan pada saat itu saya ketua remaja masjid. Berhalanganlah ustaz datang. Saya diminta sama almarhum Pak Harun, Om Harun namanya. Dasat, kau ganti itu. Naiklah saya ceramah. Dan ceramah saya paling pertama waktu itu, ceramahnya Zainuddin MZ saya hafal. Apa judulnya? Identitas umat Islam, Al-Fat ayat 29. Saya hafal mati tuh ceramah, Pak. Ketika selesai ceramah, orang bilang, hebat ini anak muda. Maka beredarlah di Makassar, ada ustadz muda, lucu, dan enak panggilnya. Tidak perlu protokoler. Sampai sekarang, saya tidak pakai manajer, Pak. Sampai sekarang, saya tidak punya admin. Saya tidak pakai manajer. Mungkin kalau ustadz yang lain sekali datang 10 orang, saya cuma berdua. Kadang pun saya tanya panitianya, kalau cuma 1 tiket bisa beli 1 saja. Kalau 2, saya harap 2, saya bawa kameramen saya. Sampai sekarang, semua Instagram saya, Facebook saya, semua kalau ada yang bertanya, itu saya jawab. WhatsApp kalau ada yang tanya, maka Bapak Ibu kalau ada yang bertanya ke saya WhatsApp, lambat saya balas, jangan berprasangka buruk. Sombong sudah itu Pak Ustadz. Bukan sombong, tenggelam. Nanti lama baru kelahuan. Ada yang lebih parah, Pak. Di SMS kita disuruh bayar. Ada juga yang begitu bertanya. Nomor ini gagal mengirim pesan. Jika Anda setuju membayar Rp460, ketik yes. Aduh, kita lagi disuruh bayar, Pak. Nah, saat itu mulailah saya ceramah dari masjid ke masjid, menjadi pengganti. Setelah saya jadi ustadz, rasanya nyaman. Saya dipanggil ustadz. Sekali ceramah waktu itu 2006 dapat sekitar 50 sampai 70 ribu. Saya bilang enak juga ini. 75 ribu itu, Pak, 1 bulan saya jadi loper koran. Saya, Pak Ustadz, pekerjaan saya sebelum saya jadi Ustadz, loper koran di Makassar. Cleaning service di Travel 3 Utama. 4 tahun saya jadi cleaning service di situ, Pak. Saya bilang sama koordinatornya, namanya almarhum sudah sekarang, Haji Tabah. Haji, tidak usah gaji saya. Tapi kalau ada undian umroh gratis, kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor, Pak, tidak dapat-dapat. Saya pernah menjadi
pegawai catering. Orang bau-bau namanya, almarhum Bapak Reza. Bukan catering mewah Pak, catering lorong-lorong. Saya bawalah ke Jalan Ahmad Yani Makassar sekitar bank. Pegawai-pegawai bank. Yang berkesan sekali di benak saya Pak, Bank Danamon. Itu security-nya paling pelit. Kalau saya masuk dia usir saya, kasih kotor, kau lewat sana, kau lewat sana. Begitu saya jadi ustadz, dia masih jadi security. Saya pergi ceramah, saya ingat, kau dulu yang paling suka usir-usir saya. Masya Allah, semua pernah kelewati. Nah, dapatlah saya honor sekali ceramah 50.000. Saya bilang enak juga ini jadi ustadz. Maka mulailah pada saat itu kemana-mana saya pakai gamis. Karena saya sudah terlanjur dipanggil ustadz. Kemana-mana salah satu cara saya memelihara diri, kemana-mana pakai gamis. Bapak boleh lihatlah, kemana-mana saya pakai gamis. Dan gamis saya punya ciri khas. Saya jahit sendiri, saya gambar sendiri motifnya, saya pilih sendiri warnanya. Maka adalah yang berkata, Ustadz, bagus-bagus gamismu Ustadz. Saya bilang bukan, dalam hati saya, bukan gamisku yang bagus, saya yang gagah. Bercanda. Saya bilang, di mana beli? Saya bilang, kau carilah sampai kiamat, kau tidak bakal dapat. Itu bagian daripada teknik promosi. Bapak lihat aja dari jauh, kalau putih-putih seperti ini orang langsung bisa tebak. Dari songkok sampai ini. Cuma pernah juga saya jadi korban. Gara-gara pakaian putih-putih saya dikira pocong. Itulah luar biasa. Nah, mulailah saya dikenal dari mimbar ke mimbar di Makassar. Berikutnya terjadi tsunami di Aceh. Saya ke Aceh menjadi relawan. 16 hari saya di Aceh. Di situ saya berdoa, ya Allah, berikan saya keberuntungan hidup